Baik, halo semua warga STEMBA. Pada kali ini kita akan mewawancarai salah satu alumni dari STEMBA, yaitu Bapak Sri Handoko selaku Ketua Umum dari Ikatan Alumni SMK Negeri 1 Temanggung. Selamat sore Bapak. Baik, langsung saja nggih Pak. Yang pertama itu adalah apa saja yang harus dimiliki oleh siswa untuk memasuki dunia kerja yang diawali dari PKL. Terima kasih, selamat sore juga. Yang harus disiapkan oleh siswa yaitu pemahaman satu, kita itu mau PKL di perusahaan apa. Siswa itu harus tahu latar belakang perusahaan itu, apakah itu perusahaan makanan atau perusahaan non makanan. Tentu mempunyai karakter pekerjaan yang berbeda. Itu harus dipahami. Sama ketika masuk ke dalam dunia kerja, kita harus tahu ini perusahaan makanan, non makanan, kimia, tekstil, atau perusahaan apa. Kalau kita mengetahui latar belakang, background dari perusahaan itu, kita akan mendalami lebih fokus lagi. Oh, kalau perusahaan makanan itu titik beratnya ada di mana? Misalnya di HACCP, di GMP, di halal dan sebagainya. Kalau perusahaan non makanan, misalnya kayak karoseri misalnya, atau misalnya tekstil, kan tidak mengenal yang namanya halal dan sebagainya. Nah, apa titik kritis perusahaan seperti itu, misalnya safety atau apa dan seperti itu. Jadi kalau kita mau sukses pada saat PKL atau sukses pada saat bekerja, kita harus tahu karakter perusahaan itu apa, langsung perdalam latar belakang perusahaan itu apa, sehingga kita fokus terhadap jenis pekerjaan itu ya. Berarti fokus utamanya adalah mengenali perusahaan yang akan kita lakukan gitu Pak, yang akan kita kerjakan. Oke, baik, selanjutnya adalah bagaimana sih pandangan industri sekarang terhadap Gen Z yang baru-baru ini mungkin bisa dibilang baru saja terjun di dunia pekerjaan, Pak. Gen Z, orang mengatakan generasi rebahan yang hanya bermodalkan jempol, semuanya simsalabim seolah-olah bisa langsung jadi. Dalam tanda kutip, orang sering minor Gen Z itu seolah-olah malas, seolah-olah tidak mau berjuang. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Anak-anak Gen Z itu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang menguasai IT. Nah, orang-orang yang memahami tentang dunia IT dan sebagainya itu harus dimanfaatkan dengan maksimal. Sekarang toko-toko secara faktual tutup, kalah dengan Shopee, kalah dengan jualan online dan sebagainya. Orang-orang yang tidak mau belajar tentang IT, dia akan kalah. Nah, beberapa perusahaan juga akan tadi dari Disnaker sudah mengatakan kan, ada beberapa perusahaan dengan jenis pekerjaan yang akan hilang, tetapi akan ada yang muncul. Gitu. Nah, kan beberapa sekarang kan cukup menggunakan robot, menggunakan perangkat-perangkat IT. Itu bisa dilaksanakan dengan maksimal oleh generasi sekarang, Gen Z. Jadi jangan pesimis bahwa Gen Z itu generasi rebahan yang pemalas, tapi juga jangan kebablasan. Buktikan bahwa dia memang menguasai teknologi, sehingga ketika zaman sudah berubah, ya, dia bisa mengikuti perkembangan zaman itu. Perusahaan sangat membutuhkan orang-orang yang menguasai IT, gitu ya. Okay. Berarti sebenarnya tuh Gen Z juga diperlukan ya Pak pada industri sekarang, khususnya di bidang IT ya Pak. Betul. Baik, selanjutnya adalah dari IKA STEMBA terhadap adik-adik angkatan 49 dan 50 yang sebentar lagi PKL itu apa Pak, boleh tahu? Harapan dari IKA, saya selaku ketua alumni itu berharap kepada adik-adik ya, agar mampu mendeteksi zaman itu seperti apa. Mungkin di sekolah diajari tentang hal-hal yang sifatnya manual sebagai basic. Misalnya analisa kadar air, ya harus dengan timbangan karena basic. Tapi nanti kalau sudah terjun ke dunia industri, ya kadar air mungkin menggunakan peralatan yang itu robotik, itu sistematik dan sebagainya. Ngukur suhu
mungkin diajari juga pakai termometer air raksa dicemplungkan. Tapi kalau di dunia industri mungkin sudah menggunakan thermal yang ditembakkan seperti itu. Jadi harapan kami adik-adik itu juga mengerti tantangan dunia industri. Yang utama integritas, kedisiplinan itu harus dijaga. Kenapa? Suka atau tidak suka, yang ada di jidat kita, yang ada di punggung kita itu alumni SMK Negeri 1 atau STM Pembangunan. Kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan perbuatan tidak baik pada saat PKL atau pada saat bekerja, yang akan kena adalah SMK Negeri 1 atau STEMBA. Saya sedih, banyak yang PKL mabuk, kecelakaan. Udahlah, saya tahulah. Banyak yang melakukan tindakan-tindakan asusila. Banyak yang melakukan urusan narkoba. Itu sangat-sangat menyedihkan. Karena apa? Suka atau tidak suka, nama STEMBA itu dipertaruhkan. Bawa nama baik STEMBA, bawa nama baik Ikatan Alumni, bawa nama besar dari STEMBA ini. Tingkah laku, pola kita itu harus dijaga. Harapan kita seperti itu. Jaga rumah besar kita itu dengan perilaku yang baik, dengan prestasi yang sangat baik. Itu dari kami, ya. Betul sekali nggih Pak. Jadi di PK itu kalau bisa tetap menjaga nama baik STEMBA nggih Pak. Iya. Nggih.